Informasi terbaru tim penyidik Polda Metro Jaya akan mengajukan perpanjangan masa pencegahan ke luar negeri bagi 8 tersangka kasus ijazah Jokowi, Rosuryo, dan kawan-kawan dari sebelumnya 20 hari menjadi 6 bulan masa pencegahan ke luar negeri. Polda Metro Jaya sudah mengajukan permohonan perpanjangan waktunya ke pihak imigrasi. Seberapa penting upaya pencegahan ke luar negeri bagi proses penyidikan kasus ijazah Jokowi ini dan tentu saja yang menjerat Roy Suryo CS. Untuk membahas selengkapnya sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana Heri Firmansyah Yasin. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak Yohana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri, analisa Anda, apa alasan utama polisi memperpanjang waktu pencegahan ke luar negeri bagi Roy Suryo CS dalam kasus ini, Pak? Secara normatif dan mengamati dari pemeriksaan bahwa memang masih ada proses penyidikan yang sedang berlangsung ya, karena kita tahu bahkan kasus ini dibagi atas beberapa klaster ya. Belum lagi dalam proses penyidikan dalam konsep kesetaraan prinsip fair trial, Bang Roy Suryo CS mencoba mengajukan saksi dan ahli yang itu kemarin menurut mereka belum diajukan, belum didengar keterangannya oleh penyidik. Maka daripada itu untuk memberikan peluang yang sama dalam hal pembuktian tadi, maka teman-teman penyidik memberikan dan memperpanjang proses penyidikan ini belum sampai pada pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Maka dari hal itu dimungkinkan dan memang diberikan peluang dalam hukum acara pidana kita. Nah, memang sepatutnya sewajarnya dan wajib bahkan diberikan peluang yang sama untuk saling membuktikan tadi. Dan dalam hal melakukan pencegahan, ya karena memang mungkin ada kekhawatiran ya, si tersangka ini ada kemungkinan untuk melarikan diri misalnya atau menghilangkan barang bukti, apalagi kalau sudah keluar negeri kan lebih sulit lagi nanti Pak Yohana dalam proses untuk kemudian uh, katakanlah menemukan si tersangka yang kabur tadi. Maka upaya preventifnya adalah kerjasama dengan imigrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 ya, bahwa ini bisa dilakukan pencegahan kepada seseorang dengan mungkin indikasinya adalah sebagai tersangka dalam satu tindak pidana dan ini bisa diajukan kepada imigrasi. Kalau yang bersangkutan juga bisa mengajukan keberatan sebenarnya. Dan dalam hal tadi yang disebutkan oleh Mbak Yohana juga ada perpanjangan sampai masanya 6 bulan. Itu kira-kira. Ya, artinya untuk kasus ini, apakah ini juga menurut Anda urgensinya sama dengan kasus-kasus lainnya? Karena ini kan kasus ijazah begitu. Apakah memang Ya, wajar? Terlepas dari tadi Anda menyampaikan ada bagian-bagian dari penyidikan yang memang harus didukung begitu dengan keberadaan para tersangka dan ada jaminan mereka tidak kemana-mana. Tapi di satu sisi Polda Metro Jaya juga mengaku tidak takut soal tersangka ini kabur ke luar negeri. Menurut Anda bagaimana, Pak? iya, karena kalau kita cermati ketentuan pasal yang digunakan untuk menjerat Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ini nggak main-main secara ancaman pidananya ya, bagaimana dari segi KUHP pasal 160 kemudian juga pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE kan ancaman pidananya ada yang 8 sampai 12 tahun penjara. Nah, untuk melihat ancaman pidana tadi tentunya ada tindakan-tindakan khusus yang bisa dilakukan oleh penyidik. Maka daripada itu teman-teman kuasa hukumnya dari Roy Suryo dan kawan-kawan kan menyoal penggunaan penerapan pasal 32 dan 35 itu mengapa harus digunakan. Karena itu bisa dasar kemana-mana tadi Mbak Yohana, termasuk upaya paksa, penangkapan, penahanan, itu kan dimungkinkan dalam melihat ancaman pidana yang diberikan dalam ketentuan pasal tadi. Termasuk sekali lagi adalah upaya untuk melakukan pencegahan ke luar negeri. Nah, yang menjadi soal kan dicegah ke luar negeri tapi kan tidak ditahan. Nah, ini kan sebenarnya juga bisa menimbulkan pertanyaan baru. Apa urgensinya melakukan pencegahan ke luar negeri tapi orangnya nggak ditahan. Kira-kira begitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan Bapak Heri. Dicekal ke luar negeri itu apakah ada indikasi ditahan? Faktanya kan tidak begitu. Tapi seperti apa sih mekanismenya kalau misalnya sudah dicekal di luar negeri? Artinya apakah memang sudah pasti akan ada indikasi penahanan atau bagaimana? Ya, ini sekali lagi kalau kita kembalikan adalah ruang penyidik untuk katakanlah melakukan satu kewenangan ya, kewenangan penangkapan, penahanan termasuk pencegahan
penangkalan dalam bahasa imigrasi, itu juga diberikan kewenangan kepada penyidik. Nah, kalau kewenangan kan berarti kan aturan yang diberikan oleh undang-undang tadi. Nah, ini sepatutnya memang catatannya adalah diberikan pada parameter yang umum tadi. Salah satunya misalnya tindak pidana dengan ancaman pidana minimum 5 tahun ke atas. Nah, mungkin juga ya mungkin dianggap kooperatif, orang ini nggak ditahan tadi kan, sehingga dicegah saja cukup. Karena ada wajib lapor. Dan tidak salah itu wajib lapornya seminggu 1 kali itu, Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi mungkin itu Artinya juga Pak, Bapak sebenarnya tanpa harus dicegah itu dengan wajib lapor aja, apakah menurut Anda sebenarnya sudah cukup? Nah itu tadi, kenapa kita sampai touch ke arah sana? Harusnya kalau menurut pandangan kita, ya yang bukan penyidik ini ya harusnya sudah pas begitu, bahwa ini kan dengan dia memberikan konfirmasi kehadiran dengan wajib lapor 1 minggu 1 kali secara rutin, itu kan sebenarnya sudah bisa dinilai kan sejauh mana kooperatifnya seorang tersangka tadi, sehingga layak atau tidaknya untuk pencegahan seharusnya bisa ditentukan di sana. Tapi karena ini kewenangan yang berdasarkan undang-undang, ya dan itu dimaksimalkan oleh penyidik, ya Bang Roy Suryo dan kawan-kawan hanya bisa mengajukan mekanisme keberatan. Tapi toh tadi dengan pernyataan Bang Roy Suryo juga dianggap loh yang penting kan tidak ditahan bagi dia kan, karena kalau penahanan itu berarti ada pembatasan terhadap kemerdekaannya dia kan begitu. Tapi kalau hanya dicegah ke luar negeri, ya mungkin jadi nggak bisa bikin buku yellow paper mungkin Mbak Yohana. Kan tadi sudah ada buku white paper, black paper gitu kan. Paling itu saja yang menjadi kendala di Bang Roy Suryo. Baik, terima kasih Bapak Heri Firmansyah Yasin, pakar hukum pidana sudah bergabung dengan ulasannya bersama Metro hari ini. Selamat sore Bapak, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.